Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wal akhwatul fudala rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis kembali di tempat yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebaikan untuk kita sekalian dalam kehidupan dunia ini dan menghantarkan kepada kebaikan di akhirat di sisi Allah Jalla wa Ala. Kita masih bersama faedah dari petunjuk ayat Al-Quran yang kita ambil dari surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-109. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا وَالَّذِينَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allah bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kebanyakan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka suka seandainya bisa mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kekufuran kembali, yaitu murtad. Itu karena hasadnya mereka yang ada dari diri-diri mereka. Setelah jelas bagi mereka al-haq yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah fa'fu wasfahu, hendaklah kalian maafkan dan berlapang dada sampai Allah datang dengan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha mampu untuk melakukan apapun terhadap segala sesuatu. Ayat yang mulia ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan berita kepada para hambanya yang beriman, masih menjelaskan tentang siapa ahli kitab dan hakikat mereka dan sikap mereka kepada kaum muslimin
sikap mereka kepada Al-Quran dan juga sikap mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ayat yang mulai ini Allah memberikan peringatan pada hambanya yang beriman secara khusus tentang jalan yang mereka lalui, yang mereka pijak dalam hidup di dunia ini, itu jalan kekufuran, jalan pengingkaran kepada Allah, kedengkian kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, yaitu mereka ahli kitab secara khusus. Dan bila ahli kitab saja seperti itu, yang mereka mengetahui wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang sudah diberitakan hal itu oleh Allah juga Jalla wa'ala dalam kitab-kitab terdahulu, maka lebih lagi dari orang-orang selain dari ahli kitab, kebencian dan permusuhan kepada orang beriman. Dan juga dengan ayat yang mulai ini Allah memberitahukan pada mereka orang beriman akan permusuhan yang tertanam dalam diri-diri mereka kepada orang beriman, tertanam dalam batin mereka, dan itu tidak padam, dan mereka munculkan bila ada kesempatan. Hal ini diantaranya adalah sifat hasad yang ada dalam hati-hati mereka kepada orang beriman, padahal mereka mengetahui akan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dan mengetahui akan Al-Quran. Namun demikian Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha rahmah, maha lembut kepada hambanya, memerintahkan orang beriman untuk bersifat as-safh, yaitu berlapang dada, wal afwi, dan memaafkan, wal ihtimal, dan bersabar dalam menanggung sikap dan perbuatan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan janjinya hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah datang dengan urusannya berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menegaskan bahwa Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Akhir dari ayat ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Umumnya ulama mengatakan mansukh dengan ayat-ayat qital, yaitu ayat-ayat yang merintahkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat At-Taubah ayat yang kelima di antaranya Allah firmankan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Dalam kalian memerangi kaum musyrikin dimanapun kalian mendapatkan mereka. Kemudian juga di ayat 29 yang berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari, tidak juga beriman kepada hari akhir. Dan di sini sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang beriman ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan terhimpit, maka mereka bersabar, maka mereka memaafkan, dan mereka berlapang dada dalam menanggung sikap dan perbuatan mereka. Tapi berbeda ketika kaum muslimin di suatu negeri, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kemampuan yang dengan apa yang mereka dapatkan dari Allah Jalla tersebut bisa meredam kezaliman mereka, bisa menghilangkan kekufuran mereka dan hasad mereka, maka hal itu dilakukan.
Karena peperangan yang Allah syaratkan di sini bukan untuk merusak, bukan untuk kezaliman, dan bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengembalikan manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla, agar mereka menjadi orang-orang yang baik hidup di muka bumi. Karena kebaikan ada pada iman, dan bila tidak ada iman maka tidak ada kebaikan sama sekali. Sebagaimana diisyaratkan Nabi kita SAW tentang sifat orang yang beriman, dia sabdakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'mini da'if wa fi kullin khairun. Orang yang imannya kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang imannya lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Di mana kebaikannya? Iman. Maka selama apapun keadaan seorang kalau dia beriman, maka itu kebaikan. Oleh karena Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan di surat Al-Baqarah ini juga tentang perbandingan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Walaupun secara fisik mereka sangat berbeda. Ya, secara fisik mereka berbeda. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kebaikan ada pada iman. Contohnya disebutkan di surat Al-Baqarah ini ayat 221. Allah firmankan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik yang enggan mengucapkan dua kalimat syahadat sampai mereka mau beriman. Karena seorang budak wanita walaupun fisiknya jelek, tidak sedap dipandang, kulitnya hitam legam, tapi dia beriman, khairun, lebih baik kata Allah, min musyrikah, dari wanita musyrikin, walau a'jabatkum, walaupun mengagumkan kalian. Cantiknya luar biasa, kulitnya mengagumkan luar biasa, penampilannya, walau a'jabatkum, walaupun mengagumkan kalian dan kalian terpana, itu bukan kebaikan. Kebaikan ada pada iman. Demikian juga janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian yang beriman dengan laki-laki musyrikin sampai mereka mau beriman. Maka seorang budak laki-laki yang beriman walaupun tidak sedap dipandang lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik walaupun mengagumkan kalian. Kemudian Allah menyebutkan hakikat kehidupan mereka. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kalian semua kepada api neraka. Allah buka rahasianya. Mereka mengajak kepada api neraka. Karena siapapun yang menikah dengan orang yang beda agama, maka akan terjadi tarik-menarik tentang akidahnya. Dan tidak sedikit dari yang akhirnya meninggalkan iman, mengikuti pasangannya. Karena Allah sudah buka di sini. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak pada api neraka, pada kekufuran. Sedangkan Allah menyeru manusia kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah dengan ayat-ayat ini menjelaskan pada manusia agar mereka senantiasa ingat, itulah kepribadian orang yang tidak beriman, kepribadian orang yang kufur, baik ahli kitabnya atau musyrikinnya. Allah buka di sini. Maka kebaikan ada pada iman. Oleh karena pertahankan iman dan jadikan iman sebagai patokan dasar untuk menilai baik buruknya seorang.
Karena Allah sendiri yang menyebutkan di sini. Demikian juga dengan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla membuka satu sifat yang melekat dengan ahli kitab secara khusus, Yahudi dan Nasrani, di mana pada zaman ini sudah mulai muncul propaganda mereka untuk menjerat sebagian dari kaum muslimin, khususnya mereka yang dianggap alim, dan akhirnya bagaimana? Terjerat oleh mereka. Mulai bermunculan yang mendakwahkan adanya persamaan dalam keyakinan, persamaan dalam agama. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Dan dakwah bahwa kita semua bersaudara sebagai bangsa manusia bermunculan. Ini yang perlu ditegaskan, dan para ulama kita mengingatkan kita dari masa ke masa akan terjadinya semacam ini. Persaudaraan di antara manusia diikat dengan iman. Diikat dengan iman. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman mereka lah orang-orang yang bersaudara. Ayat yang ke-10. Demikian juga Nabi kita SAW, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim saudara yang lain, muslim yang lain. Sehingga apabila pun secara hubungan darah bersaudara, tetapi kemudian yang satu beriman, yang satu tidak beriman, maka putus secara Islam, tapi tidak secara hukum duniawi. Tidak secara hukum duniawi, tapi secara hukum agama, hukum Allah Azza wa Jalla, putus. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui juga, dan akan kita sebutkan insyaallah yang terkait dengan ayat-ayat waris, bahwa orang kafir tidak mewarisi orang mukmin. Kalau terjadi di antara ahli waris ada salah satunya yang kufur, maka dia tidak menjadi ahli waris karena sudah terputus. Dan sebab dan alasan dari mewarisi adalah di antaranya karena iman. Karena iman. Demikian juga wasiat Allah Azza wa Jalla terkait dengan masalah ini. Allah firmankan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam kalian berpegang teguh semuanya dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Maka orang yang faham makna iman, orang yang faham nilai iman untuk dirinya di hadapan Allah, maka dia akan berpegang dengan iman sekuat tenaga, walau harus mempertaruhkan nyawanya. Yang zaman sekarang sudah mulai langka yang seperti ini dan dianggap aneh karena masalah-masalah sepele. Oleh karena jemaah sekalian rahimakumullah, persaudaraan diikat dengan iman dan tidak diikat dengan kesamaan jenis, kesamaan suku. Namun demikian, walaupun ikatan persaudaraan putus secara agama, namun Islam masih tetap memerintahkan kaum muslimin, orang beriman, untuk tetap menjaga hubungan rahimnya, hubungan darahnya, walau sudah berbeda agama. Sebagaimana hal itu Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan pada orang-orang beriman, kita sebagai anak-anak manusia, Allah Ta'ala firmankan secara umum
dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla menyebutkan agar kita berbakti kepada orang tua kita. Allah firmankan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Rabb Allah Azza wa Jalla menetapkan, berwasiat agar hendaklah kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, atau janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Apabila salah seorang dari keduanya sampai pada usia tua atau jompo, ya, atau keduanya bahkan, maka jangan sekali-kali kalian katakan uff, dan jangan menghardiknya, tapi katakan pada keduanya ucapan yang mulia. Siapa orang tua di sini? Umum, baik dia muslim atau non muslim, Allah sebutkan umum. Itu sikap yang Allah ajarkan. Dan rendahkan sayap-sayap pinahan kalian berupa kasih sayang, dan katakan, ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku ketika waktu kecil. Doakan rahmat untuk yang masih hidup. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, rahmati keduanya. Karena rahmat, di antara rahmat Allah adalah hidayah kepada iman. Di antara rahmat adalah hidayah kepada iman. Dan Allah Azza wa Jalla pun memberikan petunjuknya. Bahkan kalaupun orang tua tersebut sampai menyuruh anaknya berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, apa yang harus dilakukan? Bukan memerangi, bukan menzalimi, tidak. Apa petunjuk Allah Azza wa Jalla? Allah firmankan di surat Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka, segenap tenaga mereka untuk engkau berbuat syirik kepadaku, maka jangan, yang engkau tidak punya ilmunya, maka jangan engkau taati keduanya. Jangan taati. Lalu bagaimana? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah pergauli keduanya di dunia ini dengan ma'ruf, dengan penuh kebaikan. Itu yang Allah ajarkan pada kita semua. Memang betul secara agama berbeda, tapi secara hukum-hukum duniawi masih tetap berlaku. Tidak kemudian berubah sampai harus meninggalkan petunjuk agama, sampai harus begini, harus begitu, mengikuti kemauan mereka. Tidak. Ada batas. Ada batas. Oleh karena untuk mengetahui yang seperti itu, dan agar kita tidak salah bersikap, maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kita khusus di surat Al-Baqarah ini juga. Di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Masuk, kenali Islam, pelajari Islam, ketahui nilai-nilai Islam menyeluruh. Bagaimana tentang keimanan dan menjadi orang beriman, bagaimana ibadah dan agar ibadah diterima, bagaimana bersikap atau berakhlak, dan bagaimana bergaul dengan sesama. Kenali dari sisi itu. Islam mengajarkannya agar tidak keliru. Jadi tadi contohnya, Allah menanamkan pada kita nilai iman agar beriman pada Allah semata dan mengingkari kesyirikan, membenci kesyirikan, mengingkari kekufuran, benci kekufuran. Ini keyakinan.
dan agar ibadah tidak dicampur dengan kekufuran dan kesyirikan, murni untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita bergaul dengan orang tua, Allah perintahkan agar kita berbuat baik. Lalu bagaimana kalau orang tua kita ini ternyata musyrikin, mengajak pada kekufuran? Maka jangan taati, tapi tetap bergaul dengan baik. Nah, ini harus kita bisa bedakan. Kapan berbuat baik, kapan menolak untuk berbuat baik. Maka kenali, masuk dalam Islam secara menyuruh. Ketika seorang dari kita tidak bisa membedakan sikap, akhirnya tidak punya sikap, maka lunturlah keyakinan kita, dan syaitan menebarkan jeratnya dan akhirnya menarik kita ke dalam jalan-jalannya sehingga masuk ke dalam kekufuran. Maka di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah menyuruh kita untuk masuk dalam Islam menyeluruh. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, jerat-jeratnya. Innahu lakum aduwwun mubin, karena dia musuh kalian yang sangat nyata. Apa yang diajar oleh syaitan, apa yang diinginkan oleh syaitan, Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Baqarah ini juga. Allah firmankan di ayat 169, innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan menebarkan jeratnya dengan berbagai macam bentuk. Intinya 3, untuk menjerumuskan manusia ke dalam as-su', segala bentuk keburukan apapun, dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian fahsya, kekejian, dari yang kecil sampai yang besar. Dan yang ketiga, bicara tentang Allah tanpa ilmu. Bicara tentang Allah tanpa ilmu, mudah menghalalkan, mudah mengharamkan, dan sebagainya. Ini syaitan ingin agar manusia terperosok ke dalamnya. Mengapa syaitan begitu gigih agar manusia terperosok dalam salah satu dari tiga perbuatan tadi? Karena Allah Azza wa Jalla sudah memberitakan kepada kita apa yang syaitan inginkan dari kita. Dan agar manusia ini bagaimana? Allah sebutkan hal itu di surat Fatir di ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan sebagai teman. Sesungguhnya syaitan ini menyeru teman-temannya dari bangsa manusia, golongannya dari bangsa manusia, agar semuanya sama-sama dengan syaitan menjadi penghuni neraka sa'ir. Walhamdulillah. Allah sudah buka semua. Allah sudah buka semua. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara yang dilakukan oleh syaitan adalah dengan memperalat manusia, untuk menjerumuskan manusia yang lain. Maka siapapun yang menolak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berarti dia menjadi temannya syaitan. Kemudian karena sudah menjadi teman, maka dia pun akan mencelakakan selainnya yang berbeda dengan mereka. Dan di antara sifat yang melekat bagi mereka yang menolak mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi temannya syaitan, adalah hasad kepada orang beriman. Hasad kepada orang beriman. Apapun yang Allah berikan pada orang beriman, mereka tidak suka. Mereka bukan tidak suka orang beriman banyak harta, orang beriman punya jabatan, kalau itu terjadi pada siapapun. Tapi mereka tidak suka orang beriman ini beriman, itu yang mereka tidak suka. Mereka ingin mereka meninggalkan iman. Dan sama dengan mereka.
Dan itu tertanam sehingga karena sudah menjadi kebiasaan dan tertanam melekat dengan diri, sehingga berubah menjadi rasa cinta, rasa suka, sehingga perbuatan yang mereka lakukan mengarah ke arah itu kalau terkait dengan orang beriman, sehingga tidak nyaman kalau bergaul dengan orang semacam itu, sehingga harus waspada. Yang adalah kewaspadaan. Allah firmankan, wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan dari ahli kitab, katakan katsirun min ahlil kitab, kebanyakan, mayoritas. Bukan 1-2 orang, bukan. Dan sejarah sudah bicara tentang itu. Sejarah sudah bicara dan tidak asing dan akan terjadi terus-menerus. Kenapa manusia disakiti? Kenapa manusia disiksa? Kenapa manusia dibunuh? Kenapa manusia di bumi hanguskan dari negerinya? Karena apa? Karena iman. Contohnya muslimin di Palestina. Karena apa mereka? Karena iman. Muslimin di Bosnia. Karena apa mereka? Karena iman. Muslimin Rohingya. Kenapa mereka? Karena iman. Dan muslimin di hampir seluruh penjuru negeri dari masa ke masa karena iman. Maka Allah jelaskan di sini agar waspada dari sikap mereka itu dan jangan lengah. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a khash'atiha. Qila ya Rasulullah amin qillati nahnu yawma'id? Qala la bal antum yawma'idin katsir walakinnakum gutha ka gutha'is sayl asabakum al-wahmu. Qalu wa mal wahmu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Atau kama qala sallallahu. Sudah dekat masanya kalian diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Siapa kalian? Muslimin. Siapa umat lain selain muslimin? Nabi sendiri yang beritakan SAW. Dan ini mukjizat dari beliau, dari Allah SWT untuk beliau. Seperti manusia berkerumun di sekitar meja makan, memperebutkan hidangan yang ada di atasnya. Dikatakan, apakah karena jumlah kita yang sedikit ya Rasulullah? Kata beliau, tidak. Bahkan jumlah kalian banyak, tapi kalian gusa. Apa itu gusa? Gelembung buih, gelembung air yang muncul karena arus deras. Muncul buih, diangkut oleh arus, lalu hilang, pecah. Itu gambaran dari Nabi SAW. Sebabnya kata beliau, hubbud dunya, cinta dunia. Maka waspada dari satu penyakit ini. Dan karahiyatul maut, dan benci mati. Bukan takut mati, bukan benci mati. Kalau orang beriman takut mati, bukan benci. Kenapa takut mati? Belum siap mempertanggungjawabkan amal. Kalau mereka tidak, benci mati. Sehingga mereka sangat ingin kalau sampai usia mereka sampai dipanjangkan bahkan sampai 1000 tahun. Itu yang Allah jelaskan tentang mereka dan sudah kita lewati di ayat 96. Allah katakan wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Bahkan mereka itu sangat suka kalau sampai bisa hidup selama 1000 tahun untuk menikmati dunia ini. Allah jelaskan tentang mereka itu. Maka waspada dari dua penyakit ini, yaitu cinta dunia, apakah jabatan atau bisnis atau wanita atau lawan jenis, apapun yang terkait dengan kesenangan dunia, waspada. Kita kembali, kebanyakan dari mereka, kebanyakan tidak sedikit. Maka waspada. Seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah iman kalian jadi kufur kembali, seperti mereka, dan
sifat ini Allah sebutkan hasada, sudah melekat hasad. Dan manusia disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan hasid, karena hasad itu sifat yang melekat pada setiap jiwa manusia dan akan dihukumi dengan hasad kalau muncul. Ada sebabnya. Dan pada orang beriman, dengan iman dan ilmu, Allah hilangkan. Allah firmankan di surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang hasad ketika muncul hasadnya. Dan hasad sifatnya iblis. Dan hasad sifatnya orang-orang tidak beriman. Maka waspada. Kita harus waspada dari hasad secara umum, yaitu rasa tidak suka kepada orang lain karena karunia yang Allah berikan kepadanya, dan berusaha untuk menghilangkan karunia itu dari orang tersebut, bahkan sampai mencelakakannya. Mereka tidak akan pernah berhenti, yaitu orang yang hasad ini tidak akan berhenti sampai nikmat tersebut hilang dari orang tersebut, bahkan sampai celaka. Sehingga kata Rasulullah, membagi hasad jadi 3 tingkatan. Yang pertama, adanya rasa tidak suka pada orang yang mendapatkan nikmat Allah, hasad. Yang kedua, adanya usaha atau diikuti usaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Dan yang paling buruknya adalah berusaha untuk mencelakakan orang yang mendapatkan karunia Allah. Itu hasad paling buruk. Adapun orang beriman, sifat hasadnya berubah. Sifat hasadnya berubah, yang disebut dengan ghibtah. Ya, sifat hasadnya berubah, yang disebut dengan ghibtah, yaitu senang dengan perbuatan baik orang lain dan ingin seperti itu. Disebut hasad karena terkait dengan orang lain akan karunia Allah, tapi bukan hasad yang tercela karena tidak ada keinginan untuk hilangnya nikmat tersebut, tapi justru ingin seperti dia. Seperti yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kepada siapapun kecuali pada 2 jenis manusia. Kecuali pada 2 jenis manusia. Yang pertama, seseorang yang diberi hikmah atau diberi ilmu, kemudian dia habiskan atau dia gunakan ilmunya, diajarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan dia ilmu, dia amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kepada orang yang mendapatkan karunia harta, yang dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasad yang diperbolehkan atau diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu maka tercela. Maka waspada dari sifat hasad ini yang melekat dengan mereka, yaitu keinginan dari mereka agar siapapun yang beriman meninggalkan iman mereka. Dan ini kita dapati di negeri-negeri yang muslimin minoritas, maka dibatasi mereka dalam ibadah, dilarang untuk ibadah dan sebagainya. Itu wujudnya. Oleh karenanya, hendaklah kita meningkatkan iman kita dengan apa yang Allah telah sampaikan kepada Nabi-Nya SAW. Kita pelajari,
kemudian kita terapkan dalam kehidupan, dan waspada dari penyimpangan dan siapapun dari orang yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari nikmat yang besar ini, yaitu iman. Karena tidak ada kebahagiaan bagi hamba di dunia pun di akhirat kecuali dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan hasad mereka muncul min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah nampak bagi mereka al-haq. Apa itu al-haq? Petunjuk kepada kebaikan yang Allah ridhai, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq. Maka kita semua harus mengenal al-haq, mempelajari al-haq, berpegang teguh dengan al-haq sampai akhir hayat. Oleh karena diwasiatkan sebagian ulama, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali al-haq atau kebenaran, engkau akan tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran. Kita tahu kebenaran, kebaikan yang datang dari Allah sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka sifatnya diantaranya adalah al-haq ini ditunjukkan oleh kitab atau sunnah. Yang pertama, dikatakan al-haq sesuatu yang ditunjukkan oleh kitab dan sunnah. Yang kedua, dijalani oleh generasi awal umat ini, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka menjalaninya. Yang ketiga, menjadikan manusia menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya. Karena tidaklah manusia menjadi baik kecuali dengan al-haq. Maka kebaikan yang tidak ditunjukkan oleh al-haq, maka kebaikan yang semu. Kita contoh, misalkan ada calo atau sales, mohon maaf, bukan merendahkan profesi, dia datang kepada kita dengan senyum, dengan ramah, menawarkan minuman, keluar modal tidak? Untuk apa itu? Untuk mengajak kita kepada maksudnya, menawarkan sesuatu. Baik buruknya dia sendiri pun tidak tahu. Tapi al-haq tidak. Al-haq tidak. Manusia ketika tertanam dalam hatinya al-haq, ada rasa suka pada al-haq, dia akan berubah menjadi baik. Keburukan-keburukan yang melekat dengan jiwanya hilang. Wajahnya yang biasa masam, mulut yang biasa cemberut berubah menjadi berseri-seri dan senyum. Yang tadi yang dikenal orang yang bakhil menjadi dermawan. Ini al-haq. Orang yang tadinya suka berkeluh kesah sekarang mudah ridha. Merubah seseorang. Yang keempat, menjadikan seseorang semangat dalam kebaikan. Ini al-haq. Apa yang diinginkan dari semangat dalam kebaikan? Yang diinginkan hanya dari pemilik al-haq itu sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini diantara sifat yang disebutkan tentang al-haq. Oleh karenanya kenali al-haq tersebut,
kita akan tahu siapa orang yang berada di atas al-haq. Kalau misalkan ada orang mengatakan, contohnya sekarang ini banyak sekali bermunculan, ayo kita membentuk lingkungan Islami dengan aturan sendiri, tidak mengikuti pemerintah, karena kita dituntut untuk demikian, ayatnya ini, hadisnya ini. Nah, kita jangan dulu percaya. Karena apakah mereka ashabul haq, ahlul haq, orang berada di atas al-haq ataukah bukan? Maka kenali al-haq yang mereka sampaikan itu. Kalau seperti yang kita sebutkan tadi diantaranya, maka cukuplah itu sebagai dasar bahwa ini al-haq. Tapi kalau tidak, maka ini bukan al-haq, tapi sekedar dakwah, itu pengakuan. Maka kenali al-haq dari sumbernya, kita akan kenal siapa orang berada di atas al-haq. Dan mereka sudah kenal al-haq. Ayat Al-Quran dibacakan, Nabi SAW juga mengajak mereka, disampaikan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Taurat, dalam Injil. Tapi mereka hasad, maka mereka tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti. Ini keadaan mereka. Sehingga sifat buruk itu jangan kita ikuti, hendaknya kita menjadi orang-orang yang mengikuti al-haq dengan tulus, dan semoga dengan itu kita dimudahkan untuk bisa berada di atasnya, dan kita ketika berjumpa dengan Allah menjadi orang-orang yang diridhoi karena al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali yang disampaikan dipersilakan nanti setelah adzan isya. Tafadhal, barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penenang terbaik hati adalah dengan dalam mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati akan tenang karena terjaga dari duka, dan sedikit bersyukur atas apa yang kita peroleh. Lalu bagaimana caranya untuk mencari, untuk memutuskan agar kita selalu ingat Allah? Baik, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepadanya. Allah firmankan surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku dan sebut namaku, niscaya aku akan menyebut nama kalian. Demikian juga Allah firmankan di surat Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun." Orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah. Barang siapa terjadi seperti itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Demikian di surah Al-Jumu'ah Allah menyebutkan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila selesai kalian dari melaksanakan salat Jumat, maka silakan bertebaran kembali di muka bumi. Carilah karunia Allah Azza wa Jalla dan ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Demikian juga Allah mewasiatkan orang beriman agar jangan sampai lupa kepada Allah, lupa dari ingat pada Allah. Allah firmankan surat Al-Hasyr, "Wa la takunu kalladzina nasallahu fa ansahum anfusahum ulaikumul fasiqun." Janganlah kalian hidup di dunia ini seperti orang yang lupa kepada Allah. Niscaya jadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri, itu orang yang fasik. Dan Allah juga
ketika memberikan jawaban pada ahli neraka yang mereka berteriak minta agar dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Di surat Fatir Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar wa ja'akum nadhir wa ma lidh-dhalimin min nasir. Mereka berteriak di dalamnya setelah dilemparkan ke dalamnya, mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami ya Allah, akhrijna na'mal salihan, keluarkan dari sini untuk bisa beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu pernah kami lakukan pertama kali hidup di dunia. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami dulu pernah memberikan kepada kalian umur yang harusnya digunakan untuk berzikir sebagaimana yang telah digunakan mereka yang telah berzikir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, dan bagi orang zalim tidak ada penolong sama sekali. Lalu apa yang maksud dengan zikir di sini? Yang maksud dengan zikir di sini secara umum yaitu zikir kepada Allah dengan hati, itu dengan iman, dan zikir dengan lisan, itu menyebut namanya dengan tasbih atau tahmid atau takbir atau tahlil dan yang lainnya. Dan yang ketiga zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara umum di surah Al-Baqarah tadi, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah padaku dan sebut namaku, aku ingat pada kalian dan menyebut nama kalian. Nabi kita menyebutkan SAW dalam hadis Bukhari, man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Barang siapa menyebut namaku pada dirinya, aku sebut namanya untuk diriku. Wa man dzakarani fil mala dzakartu fil mala a'zam minhum. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa menyebutkan namaku di hadapan manusia, aku sebutkan namanya di hadapan makhluk yang lebih mulia dari mereka. Demikian juga Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan Nabi Musa AS dengan perbuatan di surat Taha berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, itulah zikirmu kepadaku. Maka salat adalah bagian dari zikir. Maka zikir dengan hati yaitu iman. Zikir dengan lisan menyebutkan apa yang Allah suka dari pujian. Dan zikir dengan perbuatan yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Oleh karenanya Allah ketika menyebutkan tentang Bani Israil yang sudah kita lewati di surah Al-Baqarah, Allah firmankan, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israil, ingatlah padaku. Dengan apa itu? Dengan hati, pengakuan. Ingat tentang apa? Tentang nikmat yang Allah berikan pada mereka, pada kita juga. Agar ingat bahwa minuman ini nikmat dari Allah, berarti kita ingat. Lalu kita ketika ingin minum baca bismillah, maka menyebut juga dengan lisan. Selesai yang baca alhamdulillah, memuji dengan lisan. Kenapa kita minum? Agar badan kita menjadi kuat untuk ibadah. Maka zikir dengan perbuatan, itulah zikir. Maka barang siapa bisa memadukan ketiganya, maka akan Allah berikan ketenangan. Tapi kalau sekedar membaca tasbih 1000 kali, kapan tenangnya? Tidak tenang. Kenapa? Karena dia berzikir dengan lisan hanya karena ada keinginan. Ketika keinginannya tidak tercapai, dia tinggalkan zikir itu. Tapi bagi orang beriman tidak. Karena dia sudah berilmu tentang Allah, meyakini hal tersebut tertanam dalam hati sebagai iman, maka lisannya tidak pernah berhenti zikir kepada Allah. Baik zikir yang ditentukan waktunya, terkait dengan perbuatan, terkait dengan kejadian, atau zikir secara mutlak. Contohnya ketika kita masuk masjid, refleks masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ketika keluar kita membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika masuk WC kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Refleks zikirnya pada Allah Azza wa Jalla. Ketika mendengar suara petir kita langsung diam dan mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina
subhanalladzi yusabbihu bihamdi wal malaikatu min khifati. Refleks keluar zikirnya dengan lisan. Apakah seperti itu? Kalau belum, maka tidak akan dapat ketenangan. Ketenangan akan Allah berikan kalau zikirnya sudah melekat dengan jiwanya, melekat dengan lisannya, dan melekat dengan perbuatannya. Demikian Allah SWT. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ada perbedaan penetapan hari Idul Adha, ada yang hari Sabtu, ada yang Minggu. Apa yang sebaiknya kita baca di zikir, apa yang harus kita baca dan sebaiknya dibaca di malam hari raya Arafah? Baik, barakallahu fikum. Pertama, tentang perbedaan pendapat kapan kita melaksanakan Id. Perbedaan pendapat masalah ini perbedaan pendapat yang panjang di kalangan ulama dari dahulu. Namun sebagian ulama menghadirkan hadis-hadis yang menenangkan kita yang awam. Apa itu? Nabi kita SAW, saumukum yawma yasumun nas wa fitrukum yawma yafturun wa dhahakum yawma yudhahun, atau kama qala sallallahu. Hari saum kalian itu Ramadan bersama manusia. Hari fitr kalian itu Idul Fitr bersama manusia. Dan hari Adha kalian bersama manusia. Umum. Siapa manusia? Muslimin bersama pemimpinnya. Oleh karena inilah yang menjadi pegangan di kalangan ulama, bahwa setiap negeri yang di sana ada pemimpin, maka di sana punya hak tentang ru'yatul hilalnya masing-masing. Dan itu pun terjadi dari zaman dahulu, bahkan zaman para sahabat Nabi SAW. Karena luasnya bumi ini dan perbedaan waktu. Seperti contoh, kita sekarang sholat waktu masuk waktu apa? Isya. Di Arab Saudi waktu apa? Kurang 4 jam. Berarti jam berapa di sana? Waktu asar. Mereka sholat asar, kita sholat isya. Beda atau sama? Berbeda. Maka itulah perkara yang wajar kalau mereka di sana wukuf, di kita belum. Karena bulan terbit dari sana lebih awal, sehingga kemungkinan terlihat lebih jelas lebih mungkin. Sedangkan matahari dari timur, sehingga kita lebih dahulu. Ini secara kasat nyata. Sedangkan Islam, hukum-hukum terkait dengan masalah ini terkait dengan sebab di alam yang Allah sudah tentukan. Maka ayat menyebutkan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya padamu tentang hilal. Apa faedahnya? Maka ini adalah penentuan waktu untuk manusia dan juga untuk haji. Ini ayat yang sangat penting. Sehingga bersama manusia itu memimpin mereka. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Mengikuti orang alim kita. Tidak berpendapat, oh kata fulan begini, oh golongan saya begini, tidak. Kita orang awam ketika mendapati kebingungan semacam ini, berpeganglah dengan ayat Al-Quran. Allah firmankan sampai 2 kali di surat An-Nahl dan Al-Anbiya. Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada ahli zikir, siapa ulama kalian? Jika kalian tidak mengetahui, tanya. Maka kalau kita sudah bertanya, berarti kita sudah menjalankan syarat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk Allah di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan sebagian petunjuk Nabi SAW ketika beliau menyebutkan fakthiru fihi minat tahlili wa takbir. Perbanyaklah oleh kalian ketika sudah masuk awal Dzul Hijjah ucapan tahlil dan takbir. La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Dan jumhur ulama mengatakan kalau kita sudah masuk tanggal 9 Dzul Hijjah, dari apa yang kita yakini sesuai dengan ilmu yang sampai pada kita,
ketika masuk 9 Dzulhijjah, maka lepas salat subuh, maka setelah kita bertakbir Id. Karena hari itu sudah masuk hari Id, berlaku sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian Allah SWT. Demikian barangkali sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan. Semoga maafkan kita semua dan mengampuni dosa sekalian. Kita apa yang bisa berberkah dan mudahkan bisa mengamalkannya. Wallahu lidzalika qadir alaih. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qud'awana alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.